tentang fungsi kuadrat dan juga fungsi trigonometri. Soal yang pertama adalah y sama dengan min x kuadrat min 2x plus 3. Yang harus kita cari pertama adalah titik yang berpotongan dengan sumbu x. Kalau titik itu berpotongan dengan sumbu x, nah dia itu udah pasti y-nya sama dengan 0. Oke, kita tinggal bikin 0 sama dengan minus x kuadrat minus 2x plus 3. Dengan gampang kita tuh kali min 1 biar faktornya gampang. Jadi 0 sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Kita tinggal faktorin berapa kali berapa sama dengan min 3 dan berapa kali berapa sama dengan 2. Dimana itu hasilnya 3 dan juga minus 1. Kita dapat x plus 3 kali x kurang 1 sama dengan 0, dimana x sama dengan min 3 dan x sama dengan 1, jadi 3,0 dan min 1,0. Lanjut, kita nyari titik yang berpotongan dengan sumbu y. Kalau berpotongan sumbu x, itu y-nya 0. Kalau berpotongan dengan sumbu y, itu x-nya sama dengan 0. Nah, baru kita tinggal masukin x-nya sama dengan 0. 0 kuadrat dikurang min 2 kali 0 plus 3. Jadi hasilnya adalah 3. Jadi titik yang berpotongan dengan y adalah 0,3. Kita tinggal cari deh x max, y max, atau bisa dibilang tuh titik puncaknya. Untuk cari x max kita bisa pakai rumus min b per 2a. Nah, rumus min b per 2a, min b nya itu min 2 per 2 kali min 1 sama dengan plus 2 per min 1 min 2, jadinya hasilnya adalah min 1. Nah, untuk y max kita tinggal masukin nih min 1 nya ke fungsi kuadrat atau ke y nya, jadinya jadi minus min 1 kuadrat dikurang 2 dikali min 1 ditambah 3, jadinya minus 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya 4, dan kita dapat x max, y max nya atau titik puncaknya adalah min 1,4. Oke, tadi aku maaf ada kesalahan. Itu harusnya minus 3,0 sama plus 1,0. Itu atasnya udah benar ya. Aku sekarang ada kartesius. Aku akan masukin titik puncaknya tadi itu minus 1,4. Nah, dari situ lalu ada titik minus 3,0 dan juga ada titik 1,0. Nah, ada satu lagi titik yang berpotongan sama sumbu yaitu kita ada 0,3. Nah, setelah seperti itu kita tinggal hubungkan titik-titiknya. Kurang lebih jadinya seperti itu. Maaf ya kalau garisnya mencong-mencong. Lanjut ke nomor 2, soalnya y sama dengan min x kuadrat plus 4. Untuk cari titik yang berpotongan sama sumbu x, kita ganti y-nya sama dengan 0. Maka x kuadrat sama dengan 4. Nah, jadi akar dari 4 itu bisa ada 2 nih. Yang pertama adalah 2 dan yang kedua adalah minus 2. Jadi x pertama itu plus 2 dan x kedua adalah minus 2, maka kita dapat titik 2,0 dan min 2,0. Untuk titik yang berpotongan dengan sumbu y, itu x-nya sebarangan 0, jadinya y sama dengan 0 kuadrat ditambah 4, jadi ini itu 4, titiknya itu 0,4, dan yang terakhir x max, y max. Itu caranya kita tuh tinggal pakai x max sama dengan min b per 2a. Min b nya nggak ada ya, b nya jadinya 0. Nah, hasilnya 0 otomatis. Nah, untuk y max kita tinggal masukin 0 itu ke rumus, yaitu minus 0 kuadrat ditambah 4 jadinya 4. Jadi kita punya titik puncak itu 0,4. Nah, ini grafiknya kita tinggal titik puncaknya
0,4, terus ada titik min 2,0 sama 2,0. Nah, untuk grafiknya jadinya kurang lebih seperti ini. Soal yang C itu Y sama dengan X kuadrat plus 6X, yang untuk cari titik berpotongan dengan sumbu X itu 0 sama dengan X kuadrat plus 6X. Untuk kasus yang seperti ini, kita bisa pakai cara 0 sama dengan X-nya kita keluarin 1, terus X plus 6. Nah, di mana X yang pertama itu sama dengan 0, yang kedua X-nya sama dengan min 6. Jadi kita punya titik yang pertama itu 0,0, yang kedua adalah min 6,0. Untuk yang titik berpotongan dengan sumbu Y, di mana X-nya sama dengan 0, kita tuh masukin Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 6 kali 0, hasilnya 0. Berarti titik itu 0,0. Untuk X max, Y max, kita tinggal cari X max-nya lagi seperti biasa. X max sama dengan min B per 2A. Nah, min B-nya itu minus 6 per 2 kali 1 sama dengan minus 6 per 2 sama dengan minus 3. Nah, untuk Y max kita tinggal masukin minus 3-nya ke rumus. Y sama dengan minus 3 kuadrat ditambah 6 dikali minus 3, jadinya 9 dikurang 18 sama dengan minus 9. Kita dapat X max, Y max sama dengan minus 3, minus 9. Untuk grafik pertama, aku itu punya titik yang berdasarkan dengan sumbu X, itu tuh ada 0,0 sama min 6,0. Dan untuk titik puncak, aku punya minus 3, minus 9. Nah, untuk grafiknya kita tinggal tarik garis kurang lebih seperti ini. Lanjut yang D, itu Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. 0 sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Untuk cari titiknya ya. Berapa kali berapa sama dengan 4, berapa tambah berapa sama dengan min 4. Hasilnya adalah min 2 dan min 2, min 2, min 2. Kita punya X cuma 1, X min 2 sama dengan 0. Nah, X sama dengan 2. Dan titiknya 2,0. Untuk titik yang berpotongan dengan sumbu Y, kita masukin 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 4. Jadinya itu 4. Jadi kita punya titik 0,4. Dan untuk X max, Y max, untuk cari X max kita pakai rumus X max sama dengan min B per 2A. Kita masukin B-nya minus min 4 per 2 kali 1 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Untuk Y max kita masukin lagi Y max sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 tambah 4, jadinya 4 dikurang 8 ditambah 4 sama dengan 0. Jadi kita punya titik 2,0. Oke, lanjut, kita akan tandain titik pertama. Kita punya titik puncak 2,0, lalu kita ada titik 0,4. Nah, kalau sebenarnya udah bisa ya, tinggal digambar ke kanan juga bisa, tapi aku lebih nyaman kalau aku cari salah satu titik lagi. Bisa pakai titik apa aja. Sekarang aku bakal coba pakai sama titik yang 4 ini nih, dimana kita tulis rumus dulu, X kuadrat min 4X plus 4. Nah, aku mau pakai X-nya 4, berarti buat nyari Y kan otomatis kita substitusikan nih 4-nya. 4 kuadrat dikurang 4 kali 4 ditambah 4. Nah, dimana tuh 16 dikurang 16 tambah 4. Y-nya sama dengan 4. Kalau X 4 berarti Y-nya 4. Nah, ini kira-kira aja ya mau pakai titik yang mana. Kalau aku sekarang maunya milihnya 4. Nah, 4 di situ. Nah, aku tinggal gambar jadinya seperti itu. Lanjut ke nomor 2, buatlah grafik sinus Y sama dengan 3 sin 2X plus 180. Y sama dengan 3 sin 2, kita buka dalam kurungnya X plus 90. Biasanya disederhanain jadi seperti ini. Nah,
Sebenarnya tinggal dikerjain gambar grafik, tapi aku lebih nyaman buat cari dulu nih titik max dan titik min. Titik maxnya itu 3 dan titik minnya itu minus 3, dan aku juga bakal cari periode. Periode itu kita dapetin dengan 360 derajat per K, atau 360 derajat per 2, yaitu 180 derajat. Periode itu ada satu gunung dan satu lembah. Nah, contohnya tuh seperti itu. Satu gunung dan satu lembah itu satu periode. Nah, jadi butuh 180 derajat nih untuk satu gunung satu lembah. Nah, untuk setengahnya berarti 90 derajat dong untuk satu gunung atau satu lembah, kan dibagi dua. Kan ukurannya pasti sama. Nah, aku sekarang akan gambar kalau misalnya dia itu nggak punya alfa, jadi dia nggak digeser. Ini tuh grafik yang biasa. Kita tentuin dulu titik max sama minnya, lalu kita gambar. Nah, kurang lebih seperti itu. Kan 90 derajat, 180 kan selisihnya 90-90. Nah, ini udah jadi untuk grafik yang biasa, yang gak digeser ke kiri ataupun ke kanan. Tapi di soalnya dia minta ada plus 90, dimana plus itu melambangkan ke kiri, dia geser ke kiri. Berarti dia geser ke kiri 90 derajat. Tadi kita udah dapet nih 90 derajat itu ternyata satu gunung. Berarti satu gunung yang pertama itu kita anggap gak ada. Nah, kita tutup karena kita bakal geser kan, otomatis dia bakal bergeser tuh, bakal hilang. Nah, dari situ berarti kita bakal mulai dari titik awal lembah. Kayak tinggal gambar deh ke soalnya, kita gambar dulu titik minus, titik maksimum, terus abis itu tinggal digambar kita mulai dari lembah karena 90-nya udah kegeser ke sebelah. Nah, lembah lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini grafiknya. Oke, lanjut ke soal terakhir. Buatlah grafik kosinus Y sama dengan 3 cos 2x plus 90 yang bisa disederhanakan jadi 3 cos 2 dalam kurung x plus 45 derajat. Nah, dari situ kita cari titik max dan minimumnya 3 dan min 3, dan juga periode masih dengan rumus yang sama 360 derajat per K, dimana K-nya 2, 360 per 2 sama dengan 180. Lalu sekarang aku akan mencoba untuk gambar grafik yang belum digeser ke kiri lagi ya, 45 derajat. Nah, grafik kosinus ini sebenarnya berbeda dengan grafik sinus. Kalau grafik kosinus itu kita bakal gambar dari setengah lembah. Nah, kita balik lagi ke periode. Tadi kan satu gunung, satu lembah. Satu periode itu satu gelombangnya tuh 180 derajat. Nah, kalau setengah berarti 90 derajat satu gunung. Nah, dari satu gunung itu kita bagi dua nih. Nah, berarti kan setengahnya tuh 45 derajat. Untuk kosinus berarti kita bakal gambar 45 derajat karena kan dimulai dari setengah. Nah, setengah gunung kita lanjutin lagi. Nah, ke tengah-tengahnya 90 sama 180. Nah, kurang lebih kalau misalnya nggak digeser, grafiknya tuh seperti ini. Tapi dia minta digeser nih ke kiri 45 derajat. Maka kita bayangkan lagi, kita tutup nih 45 derajatnya. Nah, jadinya tuh kita tinggal hilangin yang 45 derajat itu, dan kita akan mulai dari bawah, dari ujung lembah. Nah, seperti itu. Lalu kita tinggal melanjutkan gambarnya, dan ini akhir dari video saya. Terima kasih.